Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Sedangkan Ang sendiri mulai berbalik badan, mengatakan kalau ia telah menempatkan Lina dalam bahaya. Sebelum berlalu pergi, Leo mencoba menyelah. Namun karena mengetahui kemarahan Ang telah memuncak, ini membuatnya gentar sehingga dengan terbata-bata bertanya apa yang sebenarnya Ang rencanakan. Ang mengepal tangan dengan erat hingga gemetar, pertanda bahwa dirinya benar-benar naik pitam dan tak terbendungkan lagi, sambil menjawab bahwa ia akan membinasakan Delenven dan mengambil alih inti demon bersirip sembilannya. Tepat setelah jawaban itu, dari tubuhnya perlahan mengeluarkan energi merah yang sangat kuat, menyeruak membara. Dan bersamaan ini, ia tak membuang waktu lagi, melainkan segera melesat pergi. Setelah beberapa saat menempuh perjalanan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi, mereka akhirnya tiba di depan gerbang kota Fajar. Saat sedang masih berada di udara, Sino mengatakan bahwa akan sangat berisiko untuk mengejar seseorang seperti Delenve tanpa rencana yang matang. Terlebih lagi merupakan anggota dari Sextelen baru. Selain itu, yang sulit adalah jika mereka melawannya di dalam tembok kota, pasti akan ada nyawa tak berdosa yang melayang. Maksudnya adalah bagaimana caranya mereka bisa kembali ke dalam kota Fajar dengan mudah seperti sebelumnya. Ang menjawab bahwa ini adalah kota yang paling dijaga dan dilindungi oleh manusia. Energinya saja hampir mustahil untuk ditembus, karena para warrior di sini mengambil energinya dari inti demon yang kuat. Bahkan perisai kota ini dapat menahan serangan dari demon bersirip 7, dan karena itu memungkinkan prajurit untuk meninggalkan kota tanpa kekhawatiran. Perisai energi selalu bertenaga dan siap untuk bertahan. Sino yang mendengar penyampaian itu bertanya-tanya, bagaimana bisa Ang tahu banyak tentang kota ini? Ang meneruskan, mengingat masalah yang dihadapi, mereka harus memancing Delenven kembali keluar tembok. Sino pun menjawab, dimengerti. Dan tepat setelah jawaban itu, mereka pun mendobrak gerbang kota dengan keras yang dimaksudkan untuk mengusik para warrior sekaligus sebagai bentuk pemberitahuan bahwa kota Fajar mendapatkan sebuah serangan. Dan benar saja, itu mengejutkan para warrior yang berjaga sehingga mereka pun menyampaikan bahwa sesuatu baru saja menembus tembok luar. Namun mereka masih bingung apa itu. Salah seorang prajurit wanita menilai kalau itu terlalu kuat untuk seorang warrior dan tidak berselang lama. Asap pun mulai menghilang sehingga Ang dan Sino yang adalah pelakunya mulai terlihat. Ini membuat para prajurit yang berjaga terkejut dan penuh tanya. Apakah itu adalah dua demon yang berbentuk manusia? Menyadari keadaan kota dalam bahaya, seorang warrior berambut keriting segera bertindak, memberikan perintah untuk mengaktifkan meriam pertahanan. Di benaknya berpikir bahwa ini adalah hal yang sia. Tidak disangka benteng pertahanan mereka bisa diketahui kalau memiliki masalah dalam mendeteksi demon yang mampu mengambil bentuk seperti manusia. Kini meriam telah menyala dan secara otomatis membidik target, sehingga ini membuat Ang bergumam. Ia tidak pernah mengira dan membayangkan bahwa meriam yang ia pasang di sini suatu hari akan berbalik melawannya. Sungguh ironis dan kejam. Terlebih lagi, sekarang ia telah menjadi demon yang menyerang kota Fajar ini. Ia kemudian berentangkan kedua tangan, menyampaikan pada semua warrior kalau datang ke sini tidak untuk merusak kota dan tidak bermaksud menyakiti siapapun, terkecuali Delenve. Di mana orang itu? Sontak para prajurit yang mendengar sangat terkejut. Ini bukannya menenangkan, melainkan memancing kemarahan mereka dan memaki.
berani sekali menyebut nama prajurit agung mereka. Sungguh demon keji. Ang dan Sino tidak akan melangkah lebih jauh lagi ke dalam kota ini. Ang hanya terdiam mengingat kondisi menyedihkan yang Lina alami. Ini membuat tekadnya semakin kuat dan berkata pada diri sendiri kalau ia akan tetap melakukannya meskipun itu adalah nyawa sendiri sebagai taruhannya. Ia pun segera bersiap untuk menarik pedang dengan tubuh yang dibubuhi energi kemerahan. Begitu juga pada inti demonnya yang semakin bercahaya. Ini membuat Sino yang melihat penuh tanya dan menilai kalau Ang benar-benar dikendalikan oleh emosinya. Di sisi para penjaga, mereka telah memberikan aba-aba untuk melepaskan sebuah meriam dan ternyata itu ditujukan pada Ang. Namun untungnya, sebelum berhasil mengenai, Sino lebih dulu menahan menggunakan lengannya. Ini tentu saja mengejutkan para warrior kota. Mereka terbelalak ketika melihat dan berkata, entah bagaimana makhluk itu bisa menghalangi tembakan mereka. Seberapa kuatkah demon-demon ini sehingga seperti sangat mudah untuk menghalau senjata meriam. Menyadari ini, salah seorang dari mereka memberikan perintah untuk memanggil bala bantuan. Di sisi Sino, ia meminta Ang agar tetap tenang. Mereka tidak perlu menggunakan kekuatan yang dipicu amarah seperti itu. Ang hanya berdiam tidak memberikan respon. Namun kini ia benar-benar gemetar ketika memegang pedangnya. Ini membuktikan bahwa ia tidak sabar ingin membalas dendam dengan apa yang telah Dylan Fen berbuat pada Lina. Crimson Violet King yang bersemayam di tubuh juga terbangun memberikan bisikan bahwa serangga-serangga kecil memang pantas mati. Ini membuat Ang berkeringat dingin karena ia tidak hanya bertarung dengan emosi, namun juga melawan Crimson yang terkadang membujuknya untuk tidak mempedulikan rasa kemanusiaan. Namun berkat bantuan dari Sino, ia sedikit lebih tersadar dalam mengendalikan diri dan menjawab pada Crimson. Tidak, diamlah. Para prajurit itu hanya berusaha melindungi kota mereka dan ia tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Di sisi prajurit yang dimaksud, mereka mulai berlarian karena menyadari kekuatan demon yang dihadapi. Jika hanya beberapa orang, itu tidak akan mampu melawannya. Namun mereka di sini bukan berarti mundur, melainkan memberikan informasi bahwa kota mereka diserang oleh demon, sekaligus memohon bantuan pada semua prajurit yang ada di kota. Tepat setelah beberapa prajurit itu berada dalam kepanikan, sebuah cahaya berwarna hijau muncul membujur ke langit, sehingga Sino yang melihat bertanya pada Ang, apa itu tadi? Dan ternyata itu adalah Vandelan yang mengambang di udara sebelum pada akhirnya memberikan sambutan hangat pada Sino melalui sebuah serangan yang ia lancarkan. Namun untungnya Sino masih berhasil menahan meskipun di benaknya berpikir kalau ia sudah menggunakan kekuatan pertahanan penuh. Sebelum gumamnya selesai, Vandelan turun secara langsung memberikan sebuah hujaman pada pertahanan yang telah ia buat sehingga terjadi benturan keras. Efek dari serangan ini sangatlah luar biasa. Tidak hanya hembusan energi, melainkan kerusakan pada tanah yang mengalami keretakan berkeping-keping. Perlahan energi kehijauan semakin mendominasi sebelum pada akhirnya terjadi ledakan besar. Vandelan kali ini lebih unggul dan berhasil memukul mundur Sino hingga beberapa meter ke belakang. Namun untungnya masih ada Ang yang membantu menahan meskipun ia juga ikut termundur dan harus menumpukan pedang untuk menghentikan laju tubuhnya. Setelah merasakan serangan yang barusan, Sino tampak terheran dan bertanya, apakah itu Vandelan yang dimaksud? Ang membenarkan kalau ini adalah orang yang mereka cari, pria bajingan yang telah mencelakai Lina. Dylan Fen memuji, memberikan ucapan selamat pada Sino yang telah berhasil menahan serangan pertamanya barusan. Di sisi lain, para warrior yang menyaksikan dari benteng pertahanan saling mengagungkan Dylan Fen yang adalah salah satu dari 6 yang terbaik dan kini mereka sangat percaya
bahwa kedatangannya membuat kota Breaking Down terselamatkan. Meskipun begitu, mereka tetap saja mengatur meriam pertahanan pada mode kekuatan penuh sebagai antisipasi dan berjaga-jaga. Sedangkan Dylan Van sendiri masih mengambang di udara, tepat di depan monumen kota Fajar. Ia berkata, sepasang demon berwujud manusia, sudah cukup sampai di sini saja. Berani sekali si jalang tua itu berkhianat, dan bagaimanapun juga ini adalah sebuah kesalahan besar. Jadi, apakah Ang dan Sino berdua bersekongkol dengan jalang tua yang bernama Lina itu selama ini? Seorang anggota Sextelen lama bergabung dengan para demon. Untuk tujuan apa? Mungkin ini menjelaskan bagaimana cara Lina menjadi awet muda, bahkan selama beberapa dekade. Tapi, apakah ada pengorbanan yang Lina berikan bagi umat manusia? Lina adalah aib bagi seluruh ras mereka, tapi untung saja ia masih mau merawatnya. Namun sayang, bukannya berterima kasih, justru berkhianat padanya. Memang jalang tua yang tidak tahu diri. Mendengar ejekan itu, Ang menatap dengan tajam sambil bergumam kalau Van Delan memang berdebah sialan. Kini kemarahannya kembali terpancing dan tak terkendalikan. Ia tanpa pikir panjang mengeluarkan energi dalam jumlah besar yang menyeruak membara hingga mengakibatkan terjadinya keretakan pada tanah. Bahkan Sino yang berada di dekatnya hampir tidak dapat menyeimbangkan tubuh. Sedangkan Van Delan yang melihat di benaknya penuh tanya, apakah itu petir? Sungguh energi yang sangat kuat. Ia heran, kenapa aura ini terasa begitu familiar? Apa sebenarnya yang dilakukan kedua demon ini pada Lina? Di sisi lain, perlahan gerbang kota mulai terbuka, yang artinya bahwa bala bantuan dari kota Fajar telah tiba. Menyadari itu, Ang berkata pada Sino kalau ia membutuhkan bantuan. Sino pun dengan senang hati menerima apapun itu. Ang menjawab kalau permintaannya adalah jauhkan para prajurit lain dari jalan mereka. Di sisi prajurit itu sendiri, mereka bermaksud untuk bertarung, mengatakan, mari bantu warrior perkasa mereka, Van Delan. Mari mereka binasakan dua demon itu. Di sisi Sino, ia yang telah mengetahui tugasnya balik bertanya, lalu apa yang akan Ang lakukan? Ang perlahan melangkah lewat sambil berkata bahwa ia akan membinasakan Van Delan.